Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Fabiano Caruana melawan Boris Gelfand. Permainan ini terjadi pada 28 September 2018. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Caruana sebagai putih dan Gelfand memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C4 Sicilian defense, lalu kuda F3 dan kuda C6. Dilanjut gajah B5 dan Gelfand pion G6. Udah jelas persiapan gajah ke B7. Caruana langsung menukar gajahnya dengan memakan kuda, lalu dimakan kembali dengan pion D. Ya, pion hitam memang bertumpuk, tapi putih kehilangan satu tempo dan juga gajah terang di awal permainan. Kompensasi yang seimbang. Lalu permainan dilanjut lagi dengan D3, penguatan sentral dan membuka jalan untuk gajah. Gelfand meneruskan ide sebelumnya, yaitu gajah ke G7. Sebelum rokade, Caruana memainkan pion H3. Dibalas dengan kuda F6 dengan ide yang sama, rokade pendek. Masih kuda ke C3 terlebih dahulu, baru sekarang kedua pemain rokade pendek. Dimulai dari Gelfand dan sama untuk Caruana. Nah, di sini kuda mundur lagi tapi ke E8. Dijawab saja dengan gajah E3, pengembangan dan menyerang pion. Gelfand melindungi pionnya dengan B6. Di sini Caruana mulai masuk dengan E5-nya. Tapi pion itu langsung ditantang dengan F6. Ya, memakan pion sebenarnya cukup bagus, tapi Caruana memilih mengorbankan pionnya untuk tempo, membawa benteng ke E1. Jika pion kali pion, gajah akan ke G5 ya, H4 H3. Mungkin posisi hitam kayak jadi rusak gitu. Oleh karenanya pion dibiarkan dan kuda bermanuver ke C7. Menteri ke D2, seperti biasa ancaman gajah ke H6. Dan baru sekarang Gelfand memakan pion. Nah, di sini ada ancaman lain dari Gelfand, yaitu memakan pion dengan gajah. Karena benteng sedang menekan kuda ya. Namun Caruana malah membiarkannya dan tetap melanjutkan rencananya dengan gajah ke H6. Ini terlihat menarik sih. Jadi kita lihat apa yang terjadi jika gajah memakan pion. Ya, gajah kali gajah, raja kali gajah, kuda kali pion. Ya, bisa gajah E6 atau D7 buat jagain pion. Tapi saya rasa posisi ini akan menguntungkan buat putih ya. Jadi intinya kalkulasi yang lebih dalam lagi meskipun kalian tuh punya serangan pengorbanan yang cukup bagus gitu. Dan oke, kembali ke permainan. Lalu apa yang dimainkan Boris Gelfand? Opsi lain. Dia menukar bentengnya untuk memakan kuda. Di sini jika pion langsung memakan benteng, saya rasa bukan gajah kali H3 kawan-kawan, tapi gajah ke F6 terlebih dahulu. Karena kalian udah tahu ya, raja yang terbuka akan sangat rentan pada serangan sniper dua gajah. Nah, untuk itu Caruana langsung memakan gajah sekaligus menyerang pion dua kali. Dan jika kita cermati di sini ada beberapa karakter pecatur kawan-kawan. Misal benteng mundur lagi untuk secari aman. Benteng kali H3 untuk si nggak mau rugi. Mungkin benteng F6 untuk si pemain posisional. Dan satu lagi untuk si brutal raja tetap memakan gajah. Sekarang jelas, pion memakan benteng, gajah kali H3, dan benteng memakan pion di E5. Penukaran benteng dengan kuda tadi membawa posisi yang seperti ini. Saya rasa tidak cukup baik untuk hitam. Ya, kalian bisa lihat sendiri nih. Meskipun posisi raja nggak begitu baik, tapi banyak opsi yang bisa dimainkan putih, seperti benteng A ke E1, menteri F4 G5, atau kuda E4. Tapi baik, kita lanjut dulu. Di sini jawaban Gelfand adalah E6. Dia juga menjaga peta G5 buat menteri, dan mungkin juga mempersiapkan gajah F5 untuk sewaktu-waktu. Namun bukan semua gerakan yang saya sebutkan tadi kawan-kawan, tapi benteng ke G5. Ya, mungkin benteng ingin menyerang sambil melindungi raja. Langsung dibalas saja dengan menteri F6, memberi tekanan pada pion. Lalu benteng mundur ke G3, melindungi pion dan menyerang gajah. Gajah ke F5,
Lalu raja kedua. Ya ternyata inilah yang dituju Caruana, benteng KH1. Udah tahu ancamannya girlfriend Halimah sekalian kawan-kawan. Ya tetap aja benteng KH1 menyerang pion ya. Pion dilindungi lagi dengan benteng KH8. Lanjut kuda ke-4, membantu penyerangan dengan ancaman menteri. Menteri lari sekaligus memakan pion di B2. Caruana terus menambah serangan. Sekarang menteri ke F4. Ancaman yang terlihat di sini tentu pada kuda ya. Kuda ke D5, balik menyerang menteri. Menteri pergi ke D6 yang menjadi sangat berbahaya. Namun balasan girlfriend ini cukup aneh menurut saya. Pion E5. Entah apa, tapi yang saya lihat adalah kuda ke F4 skak kawan-kawan. Tapi sayangnya gerakan ini menutup jalan menteri untuk melindungi raja. Yang artinya, sekarang kuda mempunyai beban yang cukup berat karena dia harus mengawal beberapa petak untuk melindungi raja. Tapi baik, Caruana melanjutkan dengan benteng ke H4 dan langsung dibalas dengan menteri ke D4. Caruana memastikan keselamatan raja terlebih dahulu dengan raja ke G1. Dan ini berarti hitam hanya punya satu kesempatan skak ya dengan menteri A1. Yang tentu hanya akan membuat raja semakin aman ke H2. Ya saya rasa ada miskalkulasi dari Cleveland tadi ya. Karena sekarang dia baru memperhatikan keselamatan raja. Dan dia membawa benteng ke F8. Namun jelas gerakan ini melepas penjagaannya pada pion H5 ya. Jadi Caruana langsung memakan pion. Sekarang gajah ditukar dengan kuda. Dan sebelum memakan gajah, menteri ke D4 skak terlebih dahulu kawan-kawan. Setelah raja F6, menteri kali C6 skak, raja balik lagi, menteri D7 skak, raja F6 lagi. Apa Caruana ingin memakan pion C6 di sini aja? Atau permainan ini sedang dalam waktu yang limit? Karena sekedar informasi, gerakan bolak-balik seperti ini digunakan para pemain catur untuk menambah waktu ya. Dan oke, di sini baru Caruana memakan gajah dengan pion F sekaligus mengancam kuda. Lalu kuda langsung ke F4 dan lihat sendiri kawan-kawan. Menteri menyerang menteri, kuda dan pion menyerang benteng. Kuda juga punya ancaman skak benteng ke E2. Dan satu lagi, kuda menjaga pion G6. Sangat bagus bukan posisi hitam? Ya, tapi itu buat pecatur yang baru belajar. Ini adalah partai GM kawan-kawan. Apa kalian tahu yang dimainkan Caruana di posisi ini? Ada yang berpikir benteng tetap memakan pion G6? Ya, jika kalian melihat itu, kalian menemukan opsi lain yang sangat bagus. Tapi Caruana memainkan benteng F5 skak, mengorbankan benteng. Dan dengan ini pion dipaksa harus menerima pengorbanan. Menteri G7 skak adalah blunder ya. Caruana memakan pion kembali dengan menteri skak. Lagi-lagi ini gerakan paksa raja ke E7. Lalu gerakan terakhir Caruana adalah benteng ke G7 skak. Dan di sini juga Boris Girlfriend menyerah. Pengorbanan yang menarik dari Caruana. Dia menemukan 6 langkah skakmat paksa kawan-kawan. Sangat keren. Ya jika permainan dilanjutkan, gak mungkin menutup dengan benteng. Karena hanya akan dimakan dengan menteri skak. Dan diikuti free move menteri C7 ya. Opsi kedua raja D6, tapi menteri D7 skakmat. Atau raja D8, menteri kali benteng juga skakmat. Jadi nggak ada pilihan lain, raja ke E8. Menteri C8 skak, paksa menteri menutup. Menteri C6 skak, menteri kembali menutup. Dan jelas menteri kali menteri adalah skakmat. Serangan pintar dari Caruana. Kayaknya 6 langkah skakmat masih terlalu mudah buat GM ya. Apalagi tahun 2018 kan Caruana lagi bagus-bagusnya tuh. Dia yang menjadi penantang Magnus kan saat perebutan gelar juara. Boris Girlfriend adalah pecatur bagus kawan-kawan. Tapi karena usianya yang gak muda lagi, karirnya di dunia catur semakin menurun. Tapi entah dia yang semakin menurun atau pecatur mudanya yang terlalu cepet pinter ya. Ya udah segini dulu kawan-kawan, semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.